Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Kristi Tenges dalam Words from Heaven. Di pagi hari ini saya percaya kita masih dibangunkan, masih diberikan nafas kehidupan. Artinya Tuhan belum selesai dengan saya dan saudara, dan Tuhan menyediakan berkat-berkat yang luar biasa buat saya dan saudara. Dan di pagi hari ini izinkan saya mau membagikan berkat buat saudara dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri mereka, mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri, dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka." Saudara, salah satu distraction atau pengalihan yang diberikan iblis dalam kehidupan orang percaya untuk bisa melayani dengan fokus atau bekerja dengan fokus atau bisa berhasil dalam hidupnya adalah membandingkan atau comparison, ya, membandingkan. Nah, membandingkan adalah salah satu senjata iblis untuk mengalihkan saya dan saudara atau anak-anak Tuhan atau fokus kita dari jalan dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Bagaimana caranya pengalihan itu diberikan? Dengan cara memasukkan pikiran-pikiran untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Baik itu dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan atas hidup kebiasaan kita sehari-hari, saudara. Dan hal ini yang merusak tujuan, visi dan misi Tuhan atas hidup saya dan saudara. Bahkan saudara, kalau di tempat kerja, kadang-kadang kalau iblis sudah taruhkan pengalihan dalam hidup kita akhirnya mulai membandingkan diri kita dengan rekan kerja kita, yang alhasilnya yang ada adalah kita bukan lagi fokus untuk bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Yang ada kita kepoin orang, yang akhirnya kita hanya bisa memperhatikan teman kerja kita dan berusaha untuk mengalahkan dia. Fokus kita menjadi orang tersebut. Yang ada akhirnya negative thinking ada masuk dalam kita, dan tidak sedikit saudara orang-orang yang mengarahkan segala cara untuk bisa menjatuhkan lawannya, menjatuhkan rekan kerjanya. Akhirnya berbuat dosa, saudara. Nah, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, saudara. Sama seperti matahari dan bulan, mereka bersinar pada waktunya. Demikian juga saudara, setiap kita punya waktu sendiri untuk bersinar. Saudara tidak perlu menutup sinar orang lain. Pada waktunya Anda pun akan bersinar. Amin. Untuk itu jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, saudara. Kita harus belajar untuk menjaga hati kita dan pikiran kita. Karena 1 Korintus 3 ayat 4 berkata begini, "Jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani?" Jadi saudara, artinya gini, jika kita masih menggolong-golongkan kelompok dalam pertemanan, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan, itu menandakan kita masih manusia yang duniawi, saudara, yang akhirnya membawa perpecahan, bukan kesatuan pada orang-orang. Yang demikian kita tidak membawa perkenanan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saudara, kita adalah satu tubuh yang mempunyai banyak anggota dengan tugas yang berbeda. Roma 12 ayat 4-5 Anda bisa lihat di situ. Bahkan dalam Roma 12 ayat yang ke-6 saudara dikatakan bahwa kita memiliki karunia yang berbeda. Kita diciptakan unik, serupa segambar dengan Allah, tapi dengan spesialisasi yang berbeda-beda, saudara. Itu sebabnya kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan saya dan saudara untuk saling melengkapi, bukan untuk saling gontok-gontokan, bukan untuk saling menjatuhkan. Semua manusia saling membutuhkan. Sama halnya dengan matahari dan bulan yang memiliki fungsinya masing-masing, saudara. Demikian juga Tuhan memiliki tujuan dan rencana yang spesifik buat saya dan saudara. Ketika Tuhan menempatkan kita dalam satu tempat kerja, dalam satu gereja, dalam satu keluarga dan masyarakat. Lalu apa yang perlu kita lakukan ketika iblis mulai menggoda kita, merasuki pikiran kita dengan segala pikiran-pikiran untuk bisa membandingkan diri kita dengan orang lain? Tolak, saudara. Tengking dalam nama Yesus dan mulailah membandingkan dirimu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah satu-satunya alat pembanding kita, penunjuk jalan kita untuk kita bisa berkaca apakah kita sudah sama dengan Tuhan, sudah serupa dengan Tuhan, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami percaya ini menjadi pedoman buat kami di pagi hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Bahkan sepanjang minggu berjalan ini kami bisa merenungkan firman ini Tuhan. Sehingga kami belajar untuk tidak membandingkan diri kami dengan orang lain, tapi kami senantiasa membandingkan diri kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami belajar untuk mengendalikan pikiran dan hati kami. Sehingga Tuhan, jangan ada pikiran jahat, jangan ada pikiran yang kotor, jangan ada pikiran yang sia-sia dalam kehidupan kami terhadap sesama kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam pikiran hati setiap umat-Mu yang mendengarkan dan menonton acara ini hari ini. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati mereka yang akan beraktivitas Tuhan, yang bekerja, yang bersekolah Tuhan, maupun Tuhan yang melayani dan melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Engkau sertai mereka. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan juga, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu merasa diberkati lewat kebenaran firman pada hari ini, Anda bisa membagikan video ini kepada teman, kerabat, dan saudara Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.